Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali berjumpa lewat pembelajaran online Mapel Akidah Akhlak kelas 8. Bab yang pertama adalah iman kepada Rasul. Sudah siap belajar? Oke, langsung ke materi. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul merupakan utusan Allah ya. Rasul menurut bahasa adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Menurut istilah agama, Rasul adalah seorang lelaki yang terpilih untuk menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan risalah kepada manusia. Jadi secara inti, Rasul itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Dalil tentang beriman kepada Rasul bisa dilihat dalam Al-Qur'an surat keempat ayat 136. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ini adalah dalil yang berkaitan dengan iman kepada Rasul. Selanjutnya, sifat bagi Rasul itu ada 3. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, sifat mustahil bagi Rasulullah. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Rasulullah ya. Jadi ada 3: sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Oke, baik. Sekarang sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama adalah jujur ya, atau sidik. Yang kedua, tabligh atau menyampaikan. Yang ketiga, amanah ya. Amanah ini dapat dipercaya. Yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Baik, kita lanjutkan lagi. Sifat mustahil ya, kalau tadi sifat yang wajib, sekarang sifat mustahil bagi Rasul. Ada 4 juga. Pengertian sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasulullah, atau sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Rasul, yaitu yang pertama khizib atau bohong, yang kedua khianat atau berkhianat atau tidak dipercaya, yang ketiga khitman atau menyembunyikan, dan yang keempat baladah atau bolodoh ya. Ini adalah sifat mustahil, ada 4. Baik, sekarang sifat jaiz, yaitu sifat yang boleh dilakukan dan boleh pula tidak dilakukan atau ditinggalkan, seperti makan, minum, tidur ya, menikah, istirahat ya, kemudian sakit yang ringan, pingsan, jalan ke pasar, berniaga, dan lain sebagainya. Ini adalah sifat jaiz bagi Rasul. Nah, dari apa yang sudah kita bahas, maka bisa kita ambil hikmah dari beriman kepada Rasul. Yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Yang kedua, mau mengamalkan apa yang disampaikan Rasul. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Yang keempat, mempercayai tugas-tugas yang dibawa untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kelima, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Oke ya, jadi ini adalah hikmah kita mempelajari iman kepada Rasul. Tentu diharapkan kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang diajarkan oleh para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik,
sekarang setelah kalian pelajari dari awal sampai akhir, coba kalian kerjakan tugas berikut. Silahkan kalian baca, kemudian amati. Setelah paham, kalian kerjakan dalam buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Oke, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan ya pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat dalam belajar, walaupun berada di rumah, tetap semangat. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala wabah penyakit. Dari Pak Guru, terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.